Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Vidya Juniska. Saya adalah guru yang bertugas di SD Negeri 223 Palembang. SD 223 Palembang merupakan SD yang berada di kota Palembang dengan visi terwujudnya peserta didik yang cerdas, peduli lingkungan, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Visi ini berangkat dari rapor pendidikan daerah pada umumnya dan rapor satuan pendidikan pada khususnya yang menunjukkan angka literasi yang sangat rendah. Bahkan hasil penelitian UNESCO menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Rendahnya minat baca serta kemampuan literasi berdampak pada hasil pembelajaran murid. Hal ini juga disertai dengan kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, penanaman karakter untuk mengatasi masalah masih sangat rendah. Coba Rinda baca dulu di paragraf 1 dan paragraf 2. Kalau sudah dibaca baru bisa kita mengerjakan soalnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam meningkatkan kemampuan literasi sangat penting melibatkan aktif choice, voice, dan kepemilikan murid. Sehingga kegiatan literasi dapat sesuai dengan minat dan potensi saya dan siswa-siswa saya berinisiasi membentuk sebuah komunitas pelajar yang berfokus pada kegiatan literasi, sehingga kegiatan literasi ini dapat melibatkan aktif voice choice dan kepemilikan siswa dalam memantik kegiatan dan kemampuan literasi siswa. Mari kita saksikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini sedang bersedih? Kanza lagi bersedih? Oke, kenapa sedih? Soalnya tadi kan kita lagi main. Oh begitu. Ada lagi yang masih sedih? Oke, siapa yang hari ini merasa senang? Wah, semuanya senang? Oke. Kanza sendiri, mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini Kanza menjadi senang ya. Nah, baik, Ibu mengumpulkan kalian di sini untuk membahas kelanjutan yang kemarin kita bicarakan, yaitu masalah komunitas pelajar. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita, dia punya gambar. Ini gambar. Gambar apa di sini? Nih. Gambar apa? Coba satu-satu yang kalian tangkap dari gambar ini. Buku. Oke. Gimana? Buku di atasnya kota. Kalau dari kota, Alia. Kalau Rida lihatnya apa ini? Buku. Kalau Naila? Kota. Buku dan ada kota. Kota yang ada di buku. Kota yang ada di buku, kebalikannya. Oke. Buku yang ada di kota. Buku yang ada di kota. Kalau Kanza? Buku yang bergambar kota. Kalau Nisa? Di sini memang ada buku, tapi di atasnya seperti Kota. kota. Bahkan tidak sesempit itu, bukan kota saja yang ada di dalam sini. Tapi alat transportasi. Iya, transportasi, apalagi gedung. Ya, berarti ada lingkungan buatan, ada lingkungan alamnya juga di sini ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang literasi. Siapa yang sudah tahu apa itu literasi? Kalau saya tuh pernah dengar literasi itu menulis dengan membaca. Ya. Nah, ternyata literasi itu tidak hanya sekedar menulis dan membaca. Ya, luas sekali ini. Oke. Literasi bukan hanya sekadar membaca atau mengeja. Berarti lebih luas lagi. Apa sih literasi? Literasi itu memang kaitannya dengan membaca, dengan menulis, mengeja, ya, keterampilan berbahasa, tapi lebih luas daripada itu. Nah, literasi itu adalah cara kalian melihat, memahami, kemudian menerapkan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Ya, jadi seperti itu literasi. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Kalian
kalian bisa menuangkan kembali sesuai dengan pikiran kalian dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan, menulis jurnal. Kan kita sudah lakukan menulis jurnal di kelas ya. Nah, menulis jurnal, apa sih yang kalian lihat? Boleh juga kalian presentasikan, ceritakan, atau misalnya yang biasa menggambar, gambarkan ulang tapi tidak seperti ini ya. Gambarkan ulang yang temanya sama seperti ini. Oke? Baik, nah silakan buat. Setelah tahap asesmen awal, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengujian, di mana siswa menempelkan bahan mading karya anak yang sudah dibuat di papan pengumuman sekolah. Sebelum adanya penerapan berdiferensiasi, murid merasa malas membaca informasi yang terdapat pada pengumuman sekolah. Namun setelah adanya penerapan berdiferensiasi produk, murid merasa antusias membaca papan pengumuman karena terdapat hasil karyanya sendiri atau hasil karya temannya dalam bentuk yang menarik dan sesuai dengan gaya dan tampilan yang sedang diminati di kalangan murid. Pada pertemuan selanjutnya, di mana merupakan tahap penerapan dan implementasi, saya dan rekan saya pembimbing komunitas mengajak murid membuat kepengurusan, nama komunitas, dan logo komunitas. Kemudian dilanjutkan dengan membuat jadwal pertemuan dan program komunitas. Salah satu kegiatan dalam pertemuan rutin per minggu adalah memberikan pelatihan seputar kegiatan literasi dan jurnalis. Salah satunya adalah pelatihan cara memanfaatkan teknologi dengan berbagai aplikasi yang dimanfaatkan untuk membuat karya-karya literasi seperti Canva, Pixton, dan yang masih banyak lagi. Anak-anak cukup diberikan tema kegiatan untuk karyanya, kemudian dibebaskan untuk membuat karyanya dengan aplikasi ataupun manual sesuai dengan minat dan potensinya. Anak dengan gaya belajar audiovisual dikelompokkan ke dalam tim liputan yang bertugas melakukan liputan dan wawancara dengan tokoh yang sesuai dengan tema. Kemudian anak dengan gaya belajar visual dikelompokkan dengan tim mading dengan tugas mengumpulkan bahan mading dari warga sekolah dan membuat karyanya dalam bentuk gambar, tulisan maupun komik. Dan yang ketiga, anak dengan gaya belajar kinestetik dikelompokkan ke dalam tim mading yang bertugas melayout dan mendesain mading melalui aplikasi Canva dan berkolaborasi berbagi link Canva untuk mendesainnya. Hasil program ini merupakan produk literasi yang diharapkan dapat menjadi booster atau mendorong minat dan motivasi seluruh warga sekolah melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dalam keterlibatan aktif, voice, choice, dan kepemilikan murid itu sendiri, sehingga menyebabkan meningkatnya minat dan motivasi murid dalam kegiatan literasi. Sebagai bahan refleksi dan evaluasi, saya bersama guru pembimbing lainnya menggunakan umpan balik untuk mengetahui respon seluruh warga sekolah terhadap kegiatan dan produk literasi dari komunitas jurnalis cerita Lagi ini. pada ngapain nih? Oh, buletin sekolah ya? Iya. Udah baca mading digital belum? Udah. Gimana mading digitalnya? Seru. Ada komik, ada puisi, banyak lagi. Oh, kalau Almira udah baca di mana? Di rumah. Di rumah. Gimana madingnya bagus nggak? Kamu baca apa sih di mading digital? Baca komik. Oh, baca komik. Alia gimana Alia? Baru Tapi kamu udah baca kan? ya, Udah. Bacanya di mana? di sekolah. Oh, di sekolah. Oke, makasih ya. Tambah asik kan belajar literasinya? Iya. Ya, oke, tetap apa sih Kanza di mading digital? Aku membaca puisi. Oh, baca puisi. Kalau Zalpa? Kalau saya membaca cerita. Oh, cerita bergambar ya? Iya. Oke, ada lagi yang mau berkomentar? Alif udah baca belum? Udah. Belum? Sudah baca apa? Baca buletin sekolah atau baca mading digital? Di digital lalu. Oh, keren ya? Ya, Bu. Tampilannya gimana tampilannya? Keren, bagus. Oh, bagus. Kamu baca